Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apakah masih semangat pagi ini? Semangat sih, Pak. Alhamdulillah, masih semangat. Kita pembelajaran hari ini tentang sinopsis ya. Tapi sebelum kita masuk ke sinopsis, ini sudah masuk semua ya? Oh belum, ini masih 25. Ketua kelas ada ketua kelas? Ya, Pak. Oh sudah hadir. Sudah hadir. Sudah mandi ketua kelas? Belum. Belum mandi. Biasakan mandi pagi biar segar ya. Tapi sebelumnya silahkan dipimpin doa dulu. Ketua kelasnya hadir, silakan ketua kelas saja yang memimpinnya. Sebelum mengawali kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih yang lainnya sudah hadir dalam meeting hari ini, meluangkan waktunya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kalian semangat, kalian di pagi yang cerah ini, kalian meluangkan waktu, kemudian kalian belajar, semoga ilmu yang kalian dapatkan nanti bisa bermanfaat bagi kita maupun bagi orang di sekeliling kita atau bagi negara ini. Ya, materi kemarin apa? Basic story. Story. Kita masuk ke tahapan hari ini, yaitu tahapan membuat sinopsis. Nah, saya akan coba sharing materi. Coba bagikan lagi. Kompetensi inti. Kelihatan enggak? Gimana? Kelihatan, Pak. Oke, lanjut ya. Ya. Nah, kemudian ketiga ini pengetahuan. Kemudian keterampilannya itu kompetensi inti. Nah, kompetensi dasar untuk materi hari ini adalah menerapkan tahapan pembuatan sinopsis. Ya. Kemudian membuat sinopsis. Nah, indikator pencapaian kompetensi, peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah pembuatan sinopsis. Kemudian peserta didik dapat menyusun langkah-langkah pembuatan sinopsis. Setelah disusun langkah-langkahnya, kemudian nanti dianalisis. Nah, setelah dianalisis, peserta didik dapat mengevaluasi. Evaluasi kurangnya apa, atau apa yang perlu ditambahkan dari pembuatan sinopsis itu. Kemudian peserta didik dapat menyajikan sinopsis. Jadi ini dinilai dari mana menyajikan, kalian nanti mempresentasikan hasil pembuatan sinopsis. Nah, peta konsepnya hari ini kalian membuat sinopsis. Tahapannya ide pokok pertama kali, cerita dasar itu basic story kemarin. Nah, ini kita masuk ke tahapan ini. Habis sinopsis, kemudian kita masuk ke treatment. Nanti setelah treatment baru skenario. Jadi pengertian sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan cerita yang dibuat untuk menjelaskan cerita awal, tengah, kemudian akhir dari ide cerita. Jadi ringkasan cerita. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi terpenting dari sebuah karya karena kepada pembacanya atau penikmatnya dalam format yang lebih singkat.
sehingga mereka dapat dengan mudah mengetahui intisari cerita. Sinopsis, ciri-ciri sinopsis, perhatikan, alur atau jalan ceritanya disusun secara berurutan atau kronologis yang tepat, biar nanti enak untuk membacanya itu. Kemudian bahasa yang digunakan hendaklah menggunakan jenis persuasif atau jenis yang untuk mempengaruhi, kemudian untuk menarik orang untuk membacanya. Kemudian yang poin ketiga, terdapat suatu ajaan ataupun motivasi bagi para pembaca untuk membacanya. Jadi ada ajaan. Dari kalimatnya itu ada seperti ajaan untuk membaca lebih lanjutnya. Menampilkan konflik secara singkat dan menarik. Jadi di sinopsis itu ada konfliknya, ya, biar orang bacanya itu enggak datar-datar aja. Nah, menariknya itu di konfliknya juga. Kemudian membuat penasaran bagi calon pembacanya. Jadi ada istilahnya penasaran terhadap sinopsis yang kalian buat itu. Filmnya ini nanti kayak apa ya? Gitu. Dari membaca sinopsis. Di sinopsis itu ada karakternya. Nah, karakter-karakter ini ada tokoh protagonis. Kalian tahu tokoh protagonis itu apa? Ada yang tahu? Yang baik. Yang baik. Sinetron yang sekarang viral apa? Ikatan cinta, ikatan cinta. Ikatan cinta. Nah, tokoh protagonisnya siapa? Andin. Tokoh protagonis itu karakter utama, karakter yang baik kayak gitu. Yang di film tersebut, di sinetron tersebut, karakter utamanya. Kalau tokoh antagonis? Yang jahat. Yang jahat. Ikatan cinta? Susah. Elsa. Nah, seperti itu nanti kalian lihat sinetron apa, coba kalian, oh ini tokoh protagonis, oh ini tokoh antagonis, kayak Elsa kayak tadi. Mungkin menemukan hal-hal seperti itu nanti. Bayangkan bila sebuah film atau bila sebuah sinetron itu hanya satu karakter utama, protagonis. Kan enak nggak kalau lihat film seperti itu? Boten. Nah, makanya memperhatikan tokoh-tokoh yang ada di sini. Oke. Yang kedua adalah alur. Karena ini sangat penting untuk membangun sebuah cerita. Struktur 3 babak tersebut yaitu 3 babak dalam plot, setup atau awal konflik, sebagai pengenalan setting atau tokoh. Ini tokoh siapa dimunculkan. Kemudian awal masalahnya, ya, masalahnya apa di cerita yang akan kalian buat itu. Kemudian yang kedua adalah alur komplikasi masalah, confrontation. Ini adalah munculnya masalah atau berkecamuknya masalah, kemudian masalah itu semakin besar, semakin timbulnya semakin konflik seperti itu. Ini di yang kedua. Nah, terakhir ini adalah resolusi atau penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah atau di akhir-akhir atau di endingnya itu ada nggak solusinya, ada nggak pesannya yang dituangkan di ceritanya itu. Ini contoh sinopsis Sherina, silakan kalian baca. Kalau mau ingin lihat detailnya ini, silakan kalian scan QR code-nya ini ada QR code-nya. Kegiatan pembelajaran hari ini, pertama, identifikasi masalah, ya. Kalian membuat sinopsis itu berdasarkan basic story kemarin, ide tema pokok kemarin, itu orientasi masalahnya apa. Masalahnya kemarin kan permasalahan yang
ada di abad 21. Nah, itu adalah kata kuncinya yang harus kalian tuangkan di pembuatan sinopsis. Setelah itu, yang kedua adalah kalian ke kelompok kecil masing-masing, ya. Kalian diskusi, ya, pembuatan sinopsis. Nanti kalau sudah selesai bisa kirim saya ke WA, ya, WA hasil diskusinya. Kita diskusi di sini atau kita diskusi di WA. Alokasi waktunya menit. Silakan kalian diskusi atau silakan kalau nanti ada pertanyaan silakan tanya. Enggak jelas silakan tanya ke saya atau di WA. Misalkan Pak ini silakan. Enggak jelas ini di WA atau langsung di mute seperti ini. Jadi jangan dimatikan mic-nya. Silakan diskusi 10 menit dari sekarang. Yang mau menampilkan kelompok 3 atau membacakan silakan tentang sinopsisnya. Kelihatan, Pak. Oke. Silakan dibacakan. Alia merupakan seorang siswi di mana saat itu ia masih aktif bermain sosial media. Suatu ketika, ia ingin menggunakan aplikasi dating untuk bermain-main. Hingga akhirnya Alia menemukan seseorang yang menurutnya cocok dengannya. Setelah berkomunikasi secara virtual, keduanya setuju untuk bertemu. Hingga suatu kejadian terjadi yang membuat kehidupannya berubah. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Sama-sama. Sinopsisnya adalah tentang menggunakan sosial media, aplikasi dating. Aplikasi dating itu kayak perkenalan gitu lah. Enggak, Pak. Aplikasi dating itu kayak kita itu memilih cowok, jadi kita itu swipe-swipe gitu lewat foto. Sama gitu nanti itu ya. ada keterangan umur sama asal rumahnya dia. Asal dia. Ada yang ingin dievaluasi dari sinopsis tadi? Untuk dianalisa, silakan. Siapa Maudi. ya? Ya, Maudi, bertanya silakan. Masalahnya terus penyelesaian masalahnya itu gimana? Baik, Pak, saya izin menjawab ya. Ya, silakan. Inti dari permasalahan di situ adalah Alia menggunakan aplikasi dating dan untuk penyelesaian masalahnya ada di cerita. Sinopsis tadi kan ada pengenalannya, terus pengenalan masalah, terus masalah sama penyelesaian masalah. Kok ini nggak ada penyelesaian masalahnya? Mungkin saya menambahkan, tadi kan ada 3 bapak ya, dari aplikasi dating dia tidak sebegitu kenal sama cowok tadi, kemudian dia kehidupannya berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk, itu belum disebutkan ya tadi. Kalau dia perubahan semakin buruk karena orang yang tidak dikenal, maka penyelesaian masalah atau pesan yang ingin disampaikan, kalau memanfaatkan aplikasi kemudian kenal sama orang yang tidak dikenal, itu jangan percaya 100%. Ya. Mungkin pesannya itu, penyelesaiannya seperti itu. Kalau sudah jelas, tadi siapa? Maudi? Sudah, Pak. Makasih. Sudah. Oke, terima kasih semuanya. Ada yang mau ditanyakan enggak tentang pembuatan sinopsis tadi? Kalian sudah bisa menganalisa ya tadi kesimpulan hari ini tentang pembelajaran hari ini. Kalau nggak ada yang ditanyakan, maka pembuat sinopsis itu ringkas, jelas, dan menarik ya. Jadi orang membaca itu membuat penasaran, ada istilah ingin mengajak untuk melihat filmnya, ada persuasifnya di situ unsur-unsurnya, kemudian ada konfliknya, kemudian ada pesan yang disampaikan. Ingat, pesan baik yang mau disampaikan. Itu kesimpulan. Ada yang ditanyakan tentang sinopsis? Ya, tuh kalau enaknya kita tampilkan, kita diskusikan. Oh, mau ini penyelesaiannya masalah apa? Nanti dijawab di situ. Di LKPD-nya itu yang di LMS, yang di Moodle itu. Nah, ini
Ini diklik seperti ini, kemudian ini formatnya ya. Itu adalah pengumpulan tugas. Silakan dipimpin berdoa dulu untuk ditutup kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Manfaatkan media sosial itu dengan baik, manfaatkan teknologi IT itu dengan baik, ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.